Baik, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di masjid, di ruangan, di manapun Bapak Ibu berada, insyaallah hari ini kita akan mendapatkan taujih dari Ustaz Lukmanul Hakim. Namun ada aturannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjaga kesesuaian taujih ini, silakan Bapak Ibu mengkondisikan handphonenya untuk di silent atau di nonaktifkan, agar pengajian kita lebih khusyuk dan kita mendapatkan materinya mudah-mudahan bisa cepat ditangkap dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Uhayyukum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puja dan segala puji hanya kita berikan kepada Rabbuna Jalla Jalaluh, Tuhan Allah, pemilik pencipta langit dan bumi ini. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satupun daun yang jatuh di tengah malam hari, ya, di mana dia jatuh, detik, jam, hari, illa ya'lamullah. Daunnya. Allah luar biasa ya, kalau masih perumpamaan itu tidak malu-malu ya. Allah tidak malu masih perumpamaan kalau sudah demi kebenaran. Ya, karena kan orang menganggap sekarang ini ya, antum-antum ya, kita kajian ini ada kalanya serius. Jadi misalnya gini, materi ini yang anak akan cakap-cakapin sama antum, antum pasti sudah kelas saud mawjud. Ayo, taib. Oke, kelas dayan mawjud saud. Ayo, taib. Ada orang Mesir di sini tuh. Kelas, Ikhwan. Jadi gini, materi ini antum-antum pasti di antara antum saya yakin sudah ada yang jadi mubalik lebih daripada anak gitu ya. Anak juga bukan mubalik ya, guru ngaji biasa sah. Cakap-cakap lah dikit-dikit silaturahim dan lain sebagainya. Materi yang anak sampaikan ini pasti antum sudah menguasainya. Antum pasti, karena materi tentang Ramadan pasti fata alaikumul mawad sanawiyah wa syuhuriyah wa ayam. Baik. Jadi antum sudah berlalu-lalu materi ini antum pasti diputarkan tentang Ramadan. Nah, anak pengen cakap-cakap kita detik ini saat ini, antum termasuk anak di sini, yuk sama-sama kita maknai, sama-sama kita jiwai, ya. Satu kata, satu kalimat, satu kata, satu kalimat, materi atau sharing ya. Kalau anak materi itu nggak pantas ya, di hadapan para guru-guru, di hadapan para kiai, di hadapan para penghafal Quran ya. Anak ngasih motivasi dan ngasih apa antum. Intinya sharing dan sharing, ya. Nah, jadi ikhwan semuanya Allah muliakan, kenapa anak mengawali dengan kalimat yang tadi dengan kata kalimat Al-Quran. Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafidh, siapa di sini yang hafidh Quran? Aywa, fi ayyi ayatin wa fi ayyi suratin wa ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin fi ayyi surah wa fi ayyi ayat. Call friend 50-50 silakan. Ya. Kenapa Allah sampai mengatakan kalimat yang tadi? Ini baru mukadimah ya, Iwan. Karena materinya kata Pak Ilham, Ustaz Lukman cuma seperempat jam materinya ya. Masuk ke materi. Kenapa Allah sampai mengatakan tidak ada satupun daun kering, kerontang, tengah malam jatuh, detik, jam di mana, negara mana, illa ya'lamullah. Allah telah mengetahui. Daun loh, daun kering tengah malam hari dijadi perumpamaan. Isfaidah. Ya Ustaz, kata orang Timur Tengah ya, isfaidah. Betul tidak? Isfaidah.
Ya, faidah. Faedahnya apa? Coba. Di Al-Quran Allah menjelaskan tidaklah satu daun kering, kerontang, jatuh di tengah malam, hari, detik, jam, menit, berapa juta daun di detik itu yang jatuh di bumi ini. Illa ya'lamullah. Allah Maha mengetahui. Daun loh. Pertanyaannya adalah, buat apa Allah menyampaikan perumpamaan daun ini? Buat apa? Coba buat apa? Anak punya uang. Ya. Punya uang, anak itu 50 triliun. Ngalamunnya selagi gratis. Dan ngalamun gratis ya, selagi tidak ada ini KPK ya, karena sekarang mimpi aja dilaporkan, mimpi ketemu sosok dilaporkan oleh kepolisian ya. Jadi gini, anak kan punya karyawan 10.000 orang, aset anak 50 triliun. Terus anak bilang ke antum-antum semua 50.000 orang itu, hei para karyawanku, hei para staf-stafku, tidak ada satupun ada kecolongan uang, 1 rupiah saja, kecuali saya mengetahui. 1 rupiah. Sobat, 1 rupiah. Apa yang ingin disampaikan kepada sekian ribu karyawannya, dia mengumpamakan 1 rupiah saja antum kecolongan, aku itu mengetahui loh. Kalau menurut antum dan anak sebagai karyawan, si Ustaz Lukman punya uang 5 triliun kok hitungan banget, bener nggak? Betul nggak? Si Ustaz Lukman punya uang 50 triliun, dia sampai hitungan banget dengan uang 1 rupiah. Padahal tidak merugikan. Hilang 1 rupiah, hilang 5 rupiah, hilang 100 rupiah, sama sekali tidak merugikan Lukmanul Hakim. Betul tidak? Itulah yang antum terima dan yang anak terima sebagai karyawan. Tapi harusnya dipahami oleh kita bukan itu. Yang dipahami adalah ada apa dengan sebuah peringatan dan peringatan seorang miliuner ini, seorang saudagar ini, seorang pengusaha ini sampai mengatakan di sekian puluh ribu karyawannya 1 rupiah yang hilang akan bermasalah dengan saya. Dan saya tahu. Antum menerjemahkannya, antum berarti anak juga di situ. Bakhil banget ya Tuan Hakim, dengan uang 1 rupiah, 2 rupiah, kau perhitungan. Betul nggak? Harusnya ada sebagian orang yang menangkap lain. Gitu. Ada apa di balik peringatan seorang Uno memperingatkan ke karyawannya 1 rupiah diperhitungkan? Ada apa? 1 rupiah diperhitungkan, 50 rupiah diperhitungkan, 100 rupiah diperhitungkan. Harusnya orang yang cerdas itu memahami seperti itu. Hei ikhwan, sampai di situ ya. Antum sampel anak sampai situ dulu ya. Sekarang tarik kepada satu wahyu yang paling terakhir diturunkan di Arafah. Ketika anak dengan izin Allah ya dulu, alhamdulillah kita ngalamin khutbah Arafah kurang lebih. Ya alhamdulillah lah, lebih daripada 5, 6, 7 kali ya khutbah Arafah. Dulu sekali minta sama Ustaz Amiruddin, Ustaz Lukman tolong gantian saya dan saya. Ketika saya khutbah Arafah, saya suka merinding ya. Merindingnya apa? Di tanah inilah Rasul berdiri. Di tanah inilah di mana kita berdiri dan kumpul. Malaikat Jibril menurunkan wahyu terakhir. Ya, Pak Iwan. Itu aja materinya, gimana tuh ya? Mohon ya. Ini materi ini, anak tidak mau di posisi untuk menggurui antum. Tapi ini masih renungan anak gitu ya. Karena anak sensitif ya dari ngambil-ngambil ibrah dan hikmah. Yang tadi antum mudah-mudahan dengan izin Allah bisa memahami yang tadi ya. Tapi nanti Anda jelaskan. Sekarang tarik kepada wahyu terakhir dari 6.200 ayat.
Ada wahyu terakhir. Surat apa dan ayat berapa? Surat apa, ayat berapakah? Al-Ustaz Abdul Aziz, ayyu surah, surat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Wa fi ayyi ayatin? Aywa. Ayat 3 surat Al-Maidah. Di situ berbunyi, itu ada suara apa itu? Ayo. Ayo. Oh iya, nyapa dulu tuh ibu. Ibu apa kabar? Di sini ya, di situ. Ayo. Ayo, taib. Anak sapa dulu ya. Maaf ya, belum menyapa. Ibu-ibu, teman-teman, para guru yang ada di SD, apa kabar? Yang ada di TK, apa kabar? Yang ada di SMP, yang ada di SMA, yang ada di universitas yang lain, yang ada di pasca sarjana, yang ada di doktoral, apa kabar? Ya, itulah mimpinya Ibu Nani, Pak Samsul pengen mendirikan universitas. Makanya walaupun belum ada orangnya ya, sudah kita sapa sekarang. Yang mudah-mudahan para guru yang hadir di sini di dunia yang lain ya, beda negara, beda kota, yang ada di Pahlawan, yang ada di mana lagi? Layar, yang ada di mana lagi? Ayo, yang ada di mana-mana ya, sama-sama semangat sebagaimana semangatnya para ikhwan dan juga semangatnya kita semuanya. Para ikhwan semuanya, tengah halangan apa suaranya? Nggak terlalu kencang. Ayo, nggak apa-apa. Ke antum tidak menghalangin suaranya di bawah? Ya. Ini sharing ya. Para ikhwan, ini sharing ya, sharing. Anak tidak di posisi lagi ngajarin antum. Kita sharing aja bareng-bareng, merenung bersama, bermuhasabah bersama ya. Jadi gini, surat Al-Maidah di situ ada ayat terakhir turun. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan nikmatku, kata Rasul. Hari ini aku sempurnakan dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho bagi kalian al-Islam sebagai agama kalian. Antum tahu nggak, ketika ayat ini turun, ratusan ribuan para sahabat semuanya itu yafrahun, masrurina, bahagia dan bahagia luar biasa. Persis sebagaimana antum dan anak ketika SMA, ujian akhir semester, beres di kelas 3 SMA, gimana, apa yang merasakan kira-kira? Apa yang kita rasakan kira-kira ketika kita beres semester 8 kuliah di UPI, kuliah di UNPAD, di ITB, atau kita dulu di Timur Tengah, beres, hari ini terakhir, setelah 4 tahun pengorbanan, perjuangan. Jadi yang terbayang guru-guru, dosen-dosen yang killer, ya, guru-guru yang aneh-aneh, manajemen yang luar biasa, bikin sumpah itu. Detik ini, hari ini beres, 4 tahun S1 beres, 5 tahun S1 beres, hari ini terakhir. Dan diumumkan. Ketika di SMA atau ketika di pesantren, umumnya siswa, para santri umumnya gimana kira-kira?
Apa yang terjadi dengan anak SMA kita? Keluar, yakhrujuna min madarisihim, wa yakhrujuna min buyutihim, wa yakhrujuna min jami'atihim. Keluar dari kampus-kampusnya, dari sekolahnya. Apa anak SMA di Indonesia? Mereka pakai chat segala macam. Betul tidak? Keluar semuanya, happy, bahagianya luar biasa. Itulah juga kita di pesantren Tempo dulu, dan itulah kita di kampus, dan itulah juga antum seperti itu. Happy-nya luar biasa, keluar, beres semuanya. Wah, betul tidak? Seperti itu. Itulah para sahabat. 99% para sahabat masyrurin, bahagia, sa'idin, farihin, bahagia semua para sahabat. Bahagia semuanya. Karena yes, sudah beres. Wahyu sudah beres. Sudah lunas. Semua yang ada kendala beres. Selama pengorbanan, perjuangan. Happy semuanya. Kalau anak mahasiswa, kalau siswa, saya tidak akan ketemu lagi dengan Pak Guru itu. Dengan dosen itu. Saya tidak akan ketemu lagi. Bener gak? Tidak akan ketemu lagi. Dengan kepala sekolah itu, dengan ustadz itu, saya tidak ketemu lagi. Dengan dosen itu, saya tidak ketemu lagi. Yes, bahagia semuanya. Itulah para sahabat seperti itu. 99% para sahabat memahami seperti itu. Masrurun, di Arafah bahagia semuanya. Kenapa? Karena pengorbanan perjuangan 23 tahun, wahyu turun selesai. Dan para sahabat menyaksikan selesainya itu. Hei para sahabat, sini ada wahyu yang turun. Apa wahyunya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Beres, selesai, bahagia semuanya. Nah, ikhwan semua yang Allah muliakan, sekian ribu para sahabat, lihat nih, melihat kepada salah seorang sahabat Rasul, ketika 999 orang itu bahagia, ada seorang sahabat nangis. Mereka bertanya, "Mada yabki? Wa mada yabki?" Kenapa kau nangis? Ikhwan, para ikhwan semuanya. Ketika yang lain bahagia, ada sahabat yang nangis. Mada yabki? An-naskul masrurin, naskul mufhin, masrurin, sa'idin, farihin. Semua bahagia. Ente sedih. Ente malah sedih. Antum pernah nyaksiin anak SMA beres, semuanya bahagia, yes, ada anak sedih. Saya berapa Ustaz bisa dari SMA saya, ninggalin guru-guru, ninggalin anak-anak. Benar gak? Nah, ada yang aneh berarti di antara orang yang sedih ini. Yang lain bahagia, ini sedih. Sahabat tersebut namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Mada yabki? Wa mada yabki? Wa mada yabki? Mada yabki? Makanya Iwan, kecerdasan, logika, kecerdasan spiritual itu, ya, kecerdasan sosial, kecerdasan logika, kecerdasan pikiran, karakter, sosial, spiritual, walikulli darajatun mimma amilu. Masing-masing di antara kita ini beda derajat-derajatnya. Itulah juga derajat keimanan, pemahaman, sensitivitas, kecerdasan spiritual para sahabat pada waktu itu. Beda-beda kecerdasan spiritualnya, sensitivitas dalam memahami sebuah peristiwa. Seperti jiwa kita. Yang lain bahagia, ini sedih. Nanya, mada yabki? Wa mada yabki? Kok ente gak bahagia? Ana heran sama ente. Kok ente gak bahagia? Yang lain happy, ente gak bahagia. Tahu gak antum? Kalimat yang keluar dari seorang sahabat Rasul ini. Begitu ditanya, mada yabki? Apa jawabannya? Jawabannya adalah berat dia untuk menjelaskannya. Yabki, wa yabki, bukaan sadidah. Tambah menangis. Kenapa tuh nangis? Kan ada ya, kalau kita kan punya masalah apa segala macam dengan istri, Umi itu kenapa? Tambah nangis. Umi kenapa? Semakin ditanya,
semakin nangis. Kenapa tuh? Kenapa? Ini kenapa? Adi juga nggak paham. Ini aku tengah paham. Gimana? Semakin tanya semakin nangis. Bener nggak? Jadi gimana gitu? Jadi isi hatinya itu sudah nyelekit gitu tuh. Gimana ya? Jadi tangisan itu adalah bahasa, ya. Mungkin di antara antum ada yang pernah haji gitu ya. Cerita tentang Arafah. Gimana sih Arafah, Pak Ustaz? Pokoknya Pak Ustaz ketika di Arafah itu, Pak Ustaz. Nah itu tidak ada kata kalimat yang bisa mewakili kedahsyatan nikmatnya wukuf di Arafah. Nggak ada. Jadi dia gimana? Pokoknya susah. Terus gimana saya pengen merasakan Arafah? Berangkat haji. Berangkat haji ke sana, daftar nunggu 20 tahun, kemudian haji, dan Anda akan merasakan gimana suasana kedahsyatan wukuf di Arafah. Jadi bahasa itu, tangisan air mata itu betul-betul mewakili jeritan hati. Para sahabat nanya ke Abu Bakar, "Mada yabkik, wa mada yabkik, wa mada yabkik?" Apa yang membuat engkau nangis? Nangis. Nangis lagi, dan nangis lagi, nangis lagi. Susah dengan kata-kata. Keluarlah kalimat yang keluar dari mulutnya Abu Bakar. Dia bilang begini, "Antum tahu enggak?" Ini anak terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. "Antum tahu enggak? Hal antum ta'rifuna, hal fahimtum, hal araftum, hal ta'rifuna binuzuli akhir hadhil ayat, binuzuli hadhihi surah, wa ma'adhalika anna rasul habibuna, ar-rasul sadiquna, wa sahibina, sayatrukuna." Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak bahwa ketika ayat itu turun, tahu nggak kalian ketika ayat itu turun? Dan itu adalah surat terakhir, ayat terakhir. Berarti sebentar lagi Rasul itu akan meninggalkan kita semuanya. Berarti Rasul itu akan meninggalkan kita semuanya. Berarti orang yang selama ini berjuang, yang selama ini bareng-bareng berjuang dengan kita, yang selama ini berperang bareng, yang selama ini membimbing kita, yang selama ini membina kita, yang selama ini membersamai kita. Berarti sebentar lagi Rasul itu akan menghadap ilahi Rabbi, akan meninggalkan kita. Kenapa kalian kok bisa bahagia? Kenapa kalian kok bisa bahagia? Kenapa kalian kok bisa bahagia? Berpisah dengan Rasul, berpisah dengan ayah yang luar biasa, berpisah dengan sahabat yang luar biasa, berpisah dengan pejuang luar biasa, berpisah dengan pemimpin yang luar biasa, berpisah dengan orang yang selama ini peduli, care kepada kita. Kalian malah bahagia dengan orang yang selama ini kelaparan, selama 3 tahun, yang tidak makan, yang dimakannya. Ketika perjuangan dakwah di Makkah Al-Mukarramah, yang dimakan adalah dedaunan kering kerontang. Ummati. Selama ini mikirkan umatnya, umatku. Kalian kok bisa bahagia? Kalian kok bisa happy? Kalian kok bisa ceria? Kalian kok bisa tersenyum? Kalian paham tidak? Sadar tidak? Hal antum tash'urun wa ta'rifun wa tash'urun binuzuli akhir hadhil ayat, binuzuli akhir hadhil ayat wa surah an-nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayaturkunana
sayuwaddi'unana wa ya'khudullahu al-maut. Dengan kata kalimat yang keluar dari seorang Abu Bakar As-Siddiq, yang awalnya ribuan para sahabat awalnya tersenyum, happy dan bahagia. Semua para sahabat, ribuan para sahabat, semuanya mereka ya bukuna bukaan syadidah, menangis semuanya. Semua para sahabat akhirnya menangis. Mereka baru sadar, mereka baru mengetahui, mereka baru menyadarinya bahwa seiring dengan wahyu yang diturunkan, dan itu wahyu yang terakhir kali akan turun, dan turun itu menandakan bahwa teman seperjuangannya, orang yang paling care, sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai ustadz yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai pejuang yang baik, sebagai orang yang senantiasa mikirin umatnya selama sekian puluh tahun, akan meninggalkan kita semuanya. Fayabkuna bukaan syadidah. Semuanya menangis, ikhwan, semuanya. Dan menangis. Setelahnya dipahamkan dan dipahamkan oleh salah seorang sahabat Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kecerdasan spiritual Abu Bakar. Ketika ada ayat Al-Quran turun, yang lain memahaminya A, beliau memahaminya lain. Seperti itu juga teman-teman semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasqutu min warqatin", tidaklah daun itu yang kecil, kering kerontang jatuh di tengah malam hari. Allah mengumpamakan daun ini, kecil daun itu. Illa ya'lamullah, kecuali Allah mengetahui. Ada apa? Kita memahami buat apa Allah memberikan perumpamaan seperti itu? Buat apa? Ketika seorang pengusaha tadi, 1 rupiah pun nggak ada, hilang. Saya akan tahu di mana dan kapan hilangnya itu. Nah, ikhwan, ini yang sekarang kehilangan dalam kehidupan kita detik ini saat ini. Kecerdasan spiritual, sensitivitas hati, kebeningan hati itu nyaris hilang. Boleh jadi orang tersebut penghafal Quran 30 juz. Boleh jadi orang tersebut gelarnya master, LC, doktor. Boleh jadi orang tersebut imam yang sangat terkenal. Boleh jadi orang tersebut dai yang sangat terkenal, dosen yang luar biasa. Boleh jadi jam terbang antum semua guru sekian puluh tahun, anak jam terbang sekian puluh tahun, antum sekian puluh tahun. Tapi ketika kecerdasan spiritual itu nggak ada, hilang kecerdasan ini. Amalan yang antum lakukan, amalan yang anak lakukan, itu sebagaimana robot berjalan. Yataharrak wa yataharrak kama yataharrakul hadid. Sebagaimana pergerakan besi yang dirubah menjadi robot. Gerak kayak begitu. Antum ngajar sebatas normatif saja. Anak ceramah kayak begini normatif aja. Salukman ceramah, hayu, normatif aja menyampaikan materi. Anak ngedosen ini sebatas ritual aja, normatif, formalitas. Ustadz ceramah, ustadz jadi imam, antum belajar. Boleh jadi itu hanya formalitas, mawakhil faqat, dohriyatan faqat, timsaliyatan faqat. Boleh jadi. Sehingga ketika itu yang terjadi, para ikhwan, para akhwat semua yang Allah muliakan, maka tidak akan ada zauq, tidak akan ada rasa. Rasa itu tidak ada. Antum tilawah, antum melaksanakan Ramadan bertahun-tahun. Anak sekarang usia anak 44 tahun. 44 tahun.
Berarti kalau usia balik anak 15 tahun, berarti anak udah hampir 30 tahun ya mengalami Ramadan. Kalau 30 tahun anak mengalami Ramadan, dan Ramadan yang anak rasakan, yang anak jalani selama ini hanya timpalia, hanya formalitas, hanya normatif, tidak ada rasa. Dan tidak ada rasa. Faidah. Faidahnya apa? Seperti itulah Ramadan antum dan seperti itulah boleh jadi Ramadan anak. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Tidak ada kimah. Harusnya adalah ketika rasa itu ada, anak mah kangen banget kalau ke Mekah itu, berarti ada rasa. Bang, kebayang. Untuk mengeluarkan kata kangen dan rindu itu tidak ada bahasa yang mewakili selain pokoknya Pak Lukman. Saya itu ada rasa. Kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fidilal Quran, Al-Quran itu ya, kalau hanya dibaca, kalau hanya di one day one juz segala macam, kata beliau, la yadzuqoha illa man daqoha. Antum kalau hanya renang di lautan, ya sebatas antum dikatakan saya bisa renang. Bisa renang nggak? Bisa. Bisa renang nggak? Bisa. Gimana teman itu? Capek. Benar nggak? Tapi bagi seseorang yang merasakan sensitivitas, keindahan renang itu, wow, masya Allah, dia ke bawah. Semakin dalam semakin dia nikmati. Semakin dalam dia nikmati terus. Lama di dalam, ke atas lagi sebentar. Nggak mau ke atas sebentar aja, nggak nafas. Dia pengen. Ya mulai tidak mau cepat-cepat selesai. Tilawah tidak mau cepat-cepat selesai. Ramadan tidak mau cepat-cepat selesai. Karena dia merasakan rasa yang luar biasa. Saya datang ke sebuah kota, di situ ada restoran. Yang rasanya itu, pokoknya Pak Ustadz, saya ajak nanti ya kemana, ke restoran yang ada di Tasik. Itu Pak Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai ada orang gila kuliner, begitu ngomongin restoran, makanan, luar biasa. Itu luar biasa, kok bisa, masaknya gimana gitu ya. Di Mekah itu ada restoran namanya Al-Bek. Al-Bek ini orang ngantri 200-300 orang nggak ada masalah. Lebih baik ngantri nomor 200-300. Ada KFC. KFC itu ngantri cuma 5 orang. Daripada ngantri ke nomor 5, 6, 7, lebih baik ngantri nomor 200-300. Di depan restoran Al-Bek ini. Kenapa sampai orang berebut ngantri nomor 200-300 apa-apa? Makanya selama ada Al-Bek, 20 tahun ada Al-Bek di Saudi, di Mekah, baru 3 tahun yang lalu dibolehkan ada di sekitar Masjidil Haram. Karena katanya kalau ada Al-Bek di situ, ratusan restoran bakal dihentikan. Lebih baik orang nanti nomor 200-300 daripada nanti restoran sekitarnya. Kenapa? Ada rasa. Karena punya teman binaan anak di Hotel Intercontinental, dia di Hilton, dia di Intercon, dia di beberapa hotel kerja. Ustaz Lukman, saya kalau sudah dites masakan seluruh dunia, anak semuanya itu sudah mudah anak itu. Silahkan hadirkan orang yang ngetes anak masakan apapun di dunia ini. Eropa, Monggo, Amerika, apalagi Indonesia. Tes saya. Dia nantang. Saya mau gaji 4.000 real. Saya mau gaji 5.000 real. Saya mau gaji sekian real. Besar gaji ente, jangan lu besar. Ente tes saya dulu. Dites orang Amerika, orang-orang mana yang ngetes orang-orang bule, ngetes masakan, coba masakan ini, masakan ini. Ya, ini semuanya. Setiap kali ngelamar kerja nggak pernah ditolak. Jadi chef, nggak pernah ditolak. Saking udah masternya dia memasak, jago banget teman anak ini.
Tapi kata dia, Ustaz Lukman, ilmu saya belum sampai, ilmu saya yang sudah 20 tahun ini belum sampai gimana cara orang master chef menyimpan bumbu di dalam ayam Albek tersebut. Saya belum sampai ilmunya, nggak tahu gimana caranya. Ada perusahaan yang ikutin namanya Albek gulung tikar. Ada perusahaan berikutnya Alfek gulung tikar. Ikutin gayanya gulung tikar semuanya. Dia 20 tahun. Ini Albek ini saya belum mampu dan belum mampu. Gimana cara masukin saus ke serat-serat daging-dagingnya itu? Kalau yang lain pakai suntikan numpuk, suntikan numpuk. Tapi ini enggak. Nah, maksud anak adalah ikhwan semua, kenapa orang tuh sampai dikejar dan kejar Albek ini? Lebih baik nanti nomor 200-300 tahun sebabnya. Ada tes, ada zauk, ada halawah, ada rasa yang tidak ada. Lebih baik ngantri. Nah, orang juga, ikhwan semua Allah kan, ketika kecerdasan spiritualnya itu nggak ada dalam hidup ini, maka antum dan anak sholat, maka antum tidak merasakan nikmatnya sholat. Ketika kecerdasan spiritual itu nggak ada, kering kerontang antum dengan anak, maka kita dan antum akan merasakan beban. Ketika Ramadan itu beban, Ramadan jadi beban. Bangun jam 4 beban. One day 1 lembar aja beban. Kayak begitu. Sebagaimana beban anak-anak TK, sok sama orang tua anak-anak. Beban kan disuruh ngaji, suruh sholat, wajar anak kecil. Berarti kecerdasan spiritual kita ketika yang kita alami adalah, aduh sudah Ramadan lagi, aduh 1 juz lama, aduh jam 4 susah bangunnya, aduh berarti kecerdasan spiritual kita semuanya sama dengan kecerdasan spiritual anak-anak didik kita di usia TK, SD, dan juga SMP, bahkan SMA. What is the difference? Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara kita semuanya dengan anak-anak itu semuanya? Yang mereka disuruh ini, berat dan beban. Al-Imam An-Nawawi, saking dia itu mengabdikan dirinya dalam sebuah keilmuan, Al-Imam Nawawi menghibahkan dirinya untuk ilmuwan. Masya Allah, buat semua lihat ini merindingnya. Saking menikmati, menjiwai kecerdasan spiritualnya luar biasa. Antum melihat Imam Nawawi seumur hidupnya dirinya dihibahkan untuk ilmu. Tidak mau detik, jam, hari yang dilewati kecuali, antum tahu? Hampir 24 jam beliau membaca dan menulis. Tidak ada waktu untuk menikah. Tidak ada waktu untuk menikah. Makanya ada sebuah kitab, judulnya adalah apa Ustaz? Al-Ulama Al-Uzzab. Ya, ada sebuah kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang apa? Yang bujangan. Karena dia saking merasakan daud itu rasa dasar. Semalam ketinggalan tidak tahajud, sedihnya luar biasa. Karena banyak catatan-catatan di kitab-kitab yang lain. Salah satu sahabat yang ketika ketinggalan 1 kali sholat subuh saja, dia membebaskan sekian ratus hamba sahaya. Ketika sekali aja ketinggalan apa yang dia rasakan selama ini, dia langsung menghukumi dirinya. Saya harus ini, saya harus ini, harus ini. Jadi ketika apa yang dirasakan oleh antum dengan anak menghadapi Ramadan itu beban, dan beban
Mal farku, apa yang dibedakan? Apa bedanya antara antum kita dengan anak-anak kecil? Susah diajak mandi, susah belajar, susah diajak sholat, susah diajak ngaji, susah diajak saum, susah. Berarti antum dengan anak bedanya di mana coba? Bedanya adalah antum umurnya udah tua, ini anak kecil, itu bedanya. Benar nggak? Bedanya di umur, tapi karakternya sama. Kecerdasan spiritualnya sama. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Boleh jadi nilai antum dengan anak sama. 0, 0, 0, dan 0. Itulah juga anak kecil, dan itulah juga anak, dan itulah antum. Kapan itu? Ketika apa yang kita rasakan itu seperti yang tadi. Harusnya adalah ketika daud itu ada, rasa itu sudah ada, maka orang yang gila kuliner gimana? Kalau sudah rasa ada, antum tahu nggak? Beberapa hari yang lalu kita dipertemukan dengan orang yang Masya Allah, benar ada ya, ada orang dari Jakarta datang ke Bandung hanya untuk makan siang, setelah itu pulang lagi. Kenapa coba? Rasa. Kalau antum dengan anak berpikir gimana kira-kira? Tol 250.000, bensin 500.000, makan 50.000 coba, 1 juta ongkosnya bolak-balik, makannya 50.000. Tapi ada orang yang karena ngejar rasa, seperti itu pengorbanan perjuangannya. Betul tidak? Rasa. Jakarta Bandung dekat. Pak Ustadz, ada nggak contoh yang lain? Ada. Contoh yang lain adalah lintas negara. Duh, kangen nih. Kangen apa ente? Kangen makanan ini. Di mana? Di Makassar. Hanya kangen dengan soto Makassar, asli Makassar, dia langsung hubungi restoran di Makassar, kirimkan. Pesennya pagi. Pesawat dari Makassar jam 11. Nyampe jam 12.30. Dari airport, nyampe lagi ke tempatnya jam 1.30. Makan siang. Lewat kargo udara. Hanya untuk ada. Dan kebetulan saya dikasih itu oleh-olehnya. Ini untuk Pak Lukman, kayak gitu. Ini oleh-oleh, iya. Dia mah biasa, kalau ada temennya tiba-tiba, aduh kangen segala macam. Nih, ini tiba-tiba datang aja. Lintas pulau segala macam. Jadi ongkos itu sudah ada diperhitungkan. Kenapa? Itulah Al-Imam Nawawi. Tidur sekian jam, dia tidak tidur. Tapi dia sudah merasakan. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkholwat di guha. Itulah Rasul ketika melaksanakan qiyamul lail. 1 rakaat juz pertama. 1 rakaat masuk juz kedua. 1 rakaat masuk juz ketiga. 1 rakaat masuk juz keempat, juz kelima. Ini surat apa? Belum beres-beres. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasul sampai seperti itu? Karena Rasul terlalu menikmati dan menikmati berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Karena Rasul terlalu menikmati dan menikmati membaca surat-surat cintanya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلَةُ الْأَكْمَامُ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان. Hati, pikirannya, semuanya tenggelam dan tenggelam dengan keindahan dan keindahan ayat-ayat yang ada dalam surat Ar-Rahman. Tidak pernah dia berpikir di mana, di surat apa, di ayat keberapa dia berhenti. Karena dia sudah tenggelam ke dalamnya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayakhudhu bin nawasi wal aqdam. Hadihi jahannam, hadihi jahannam. Tidak bisa melanjutkan di ayat berikutnya karena ini ayat lagi menjelaskan tentang neraka dan dia hadir seolah-olah dia menjadi bagian daripada orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mau, dia tidak mau, dia tenggelam. Hadihi. Ada sahabat Rasul, dia mulai 2, 3, 4 jam cuma hanya mampu membaca ayat beberapa ayat saja. Hanya beberapa ayat itu terus diulang. Itu terus diulang. Hadihi jahannam. Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka alladzi yukadzibu bihal mujrimun. Yang dulu kalian mendustakannya, hai para pendosa. Yang selama ini terserah gua, terserah saya, happy dengan hawa nafsunya, happy dengan egonya, yang happy semua keinginan dan bisikannya negatif diikuti. Nggak ada neraka, nggak ada surga. Kematian adalah kematian yang akan mengakhiri hidupnya. Selagi hidup di dunia adalah nikmati. Hadihi jahannam, ini neraka. Allati yukadzibu bihal mujrimun. Yang dulu kalian ini mendustakannya. Kalian lihat sekarang. Orang yang merasakan spiritual, kecerdasan spiritualnya dalam dan cerdas, dia tidak mungkin bisa menghatamkan surat Ar-Rahman ini. Dia satu sisi akan ada ketakutan yang luar biasa kepada Allah, dan dia berlindung kepada Allah. Dalam waktu bersamaan dia bercengkrama dengan Allah, dan ingin komunikasi dengan sang kekasihnya. Diulang. Mana Pak Ustadz diulangnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di penghujung surah Ar-Rahman Allah menjelaskan apa coba? Menjelaskan tentang bidadari. Insya Allah. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun maqsuratun bil khiyam. Hurun maqsuratun. Antum di posisi nikmat banget, antum komunikasi dengan Allah karena Allah menghadirkan depan antum hurun maqsuratun bil khiyam. Hurun bidadari maqsuratun bil khiyam yang lagi nyantri, lagi standby di mana khiyam, di kemah-kemah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i
ربكما تكذبان متكئين على فرش متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Nabi tenggelam dan tenggelam. Spiritualnya luar biasa. Dia tidak akan pernah berpikir lagi untuk cepat-cepat beres dan beres. Berarti dia dapat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat ketika qiyamul lail, berarti qiyamul lailnya bernilai dan bermakna. Dia tidak ngajar jumlah. Tapi 1 rakaat, 2 rakaat, 1 ayat, 2 ayat, 1 juz, 2 juz, tapi dia mentadaburinya, memaknainya. Al-Quran yang dibacanya mentransfer kepada hatinya, mentransfer kepada pemikirannya, sehingga hatinya tersibgoh, tercelup, sehingga pribadinya menjadi pribadi-pribadi yang syakhsiyah Qur'aniyah, syakhsiyah Rabbaniyah. Personality yang betul-betul luar biasa, Rabbani dan juga Qur'ani. Ada kecerdasan. Kalau berbicara masalah orang itu penghafal Quran, penghafal hadis, kajian di mana-mana, zaman para sahabat juga ada yang kayak begitu. Apa kurangnya kecerdasan orang-orang Khawarij, ribuan orang ngapalin Quran, penghafal Quran. Tapi hatinya mereka itu busuk, hatinya jahat, zalim. Al-Khawarij, orang Khawarij seperti itu. Al-Quran cukup hanya dikoleksikan, hanya dikumpulkan, tapi tidak merubah karakter, tidak merubah kecerdasan spiritual. Sholat mereka laksanakan qiyamul lail tiap malam, tapi tidak merubah karakter. Sehingga mereka yang ada, mereka itu memaki sahabat, merendahkan para sahabat, menghinakan para sahabat. Orang-orang Khawarij. Al-Quran yang dibaca, ilmu yang diajarkan, ceramah yang disampaikan oleh mereka-mereka, itu semuanya hanya sampai al-khanazir, hanya sampai kerongkongan saja, tidak sampai ke sini. Bagaimana akan ada sebuah kecerdasan spiritual kalau seandainya buku yang kita baca, materi yang kita ajarkan ke siswa, materi yang disampaikan oleh dai dan ustadz di kalangan ustadz ke audiensinya, kalau hanya sebatas retorika, hanya sebatas beres, saya diundang ceramah beres, saya ngisi pelajaran beres, hanya sebatas itu, baik antum ataupun anak. Antum dengan anak sama semuanya. Kalau hanya sebagai tabligh dan taklim dan cukup sampai di situ, bagaimana akan membentuk sebuah karakter yang luar biasa, personality yang luar biasa. Bagaimana akan bisa cerdas dan tidak cerdas spiritualnya? Kalau yang selama ini kita baca, kita kuasai, kita sampaikan hanya sebagai retorika, teori, pemahaman dan ilmu. Dapatlah anak cum laude, dapatlah antum cum laude S1-nya di bidang ini. Quran cum laude, ini cum laude segala macam. Boleh jadi sampai doktor. Nah ini ikhwan sekalian, krisis spiritual, kecerdasan spiritual yang boleh jadi ini menimpa kepada kita semuanya. Anak boleh jadi melewati Ramadan hampir 30 tahun melewati Ramadan. Boleh jadi Ramadan anak sebagaimana Ramadan yang dilewati oleh anak-anak. Menghadapi Ramadan itu berat sekali. Berarti dipertanyakan kecerdasan spiritualnya. Jadi ketika anak tidak cerdas spiritualnya, menghadapi Ramadan, anak hanya sebatas normatif. Malu saya sama istri, Ustaz, jadi saya saum. Malu saya Pak Ustadz sama anak, jadi saya saum. Berapa banyak kaum muslimin yang melaksanakan Ramadan gara-gara apa? Yang tadi. Belum klik. Nah, kalau kita melaksanakan itu semuanya, maka kita belum menjiwai dan menikmati. Di mana nilainya kalau kayak begitu? Ya. Ayo, ikhwan semua yang Allah muliakan, ya, anak tidak masuk di materi materi fikih Ramadan, ya, fikih Ramadan segala macam, lebih kepada tadi kata Ustaz Ilham, motivasi, ya, dan motivasi dari antum buat anak, motivasi dari anak buat antum. Sebelum saya tutup 1 menit lagi, ya, ayo 1 menit ya. Ayo, baik. Ya ikhwan. Saya ingin closing statement, dan ini belum saya sampaikan. Kenapa Allah tadi mengumpamakan tidaklah daun itu jatuh? 1 helai, detik, jam berapa, segala macam,
Di situ Allah Maha mengetahui. Apa kepentingan Allah? Tahu nggak kepentingan Allah gimana? Kepentingan Allah adalah, hei kalian, Luqmanul Hakim, hei kalian para guru-guru, hei kalian para ummahat, hei kalian para akhwat, hei kalian para muslimah, hei kalian para guru, hei kalian para ustadz, para dai, para pengusaha, para profesional, para pejabat. Allah yang mengatakan gini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian dihidupkan oleh aku? Kalian aku ciptakan itu abatha, main-main? Apa kalian mengira kalian aku hidupkan yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi ustadz, yang jadi pimpinan pesantren, yang jadi pengusaha, main-main? Apakah kalian mengira ketika aku mengamanahkan sama kalian istri, kalian main-main? Ada amanah ini seorang istri, berapa banyak para suami yang menzolimi suami istrinya? Hei para ibu, apakah kalian main-main? Aku amanahkan bagi kalian suami, dan kalian tidak taat terhadap syariatku, main-main? Hei orang tua, kalian berdua, apakah kalian kira aku titipkan sama kalian anak-anak kandung kalian? Aku hadirkan anak-anak baik kalian itu main-main. Wa annakum ilaina la turja'un. Dikira kalian ending kehidupan ini tidak ada pertanggungjawaban? Ingat kata Allah, satu daun pun jatuh ada pertanggungjawabannya. Kenapa jatuh? Satu daun pun akan ada pertanggungjawabannya. Allah Maha tahu. Apalagi kalau seandainya di atas itu kasusnya, di atas itu peristiwa-peristiwanya, ADRT, menipu, menzolimi, membega, membakar, memanipulasi, anak durhaka ke orang tua zolim kepada anak, apa lagi? Bukankah sekarang yang terjadi kasus kezoliman? Orang dengan bangganya, orang berbuat jahat, berbuat maling, itu besar banget, kasusnya besar. Sementara kata Allah, daun yang kecil saja, aku tahu dan akan ada pertanggungjawabannya. Kalau seandainya itu dilaksanakan oleh ente sebagai manusia, akan ada pertanggungjawabannya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian kira main-main dalam hidup ini? No, kata Allah, kalian akan diminta pertanggungjawaban. Berapa banyak kaum muslimin yang musim Ramadan mereka tidak tersentuh dengan perintah saum ini? Berapa banyak orang yang melaksanakan haji, tetapi dalam hajinya luar biasa, seluruh aturan-aturan haji dilanggar. Berapa banyak orang yang sudah diwajibkan sholat, berapa ribu di antara kaum muslimin mereka merendahkan dan menghinakannya dengan sholat. Berapa banyak para ayah dan para ayah yang sudah mengikrarkan janji di hadapan Allah. Janji di hadapan Allah. Saya terima nikahnya. Dengan mas kawin sekian, menikah dengan putri bapak. Dibayar kontan. Antum menyadari nggak? Bahwa ketika antum saya terima, antum itu lagi terima akad antara antum dengan Allah. Bukan dengan mertua, bukan. Bukan dengan mertua. Simbolis. Emang kata Al-Qur'annya kalian itu akad nikah itu dengan aku, kata Allah. Mitsaqan ghalidz. Perjanjian yang sangat agung antara aku, pemilik langit dan bumi ini. Jutaan galaksi yang ada di bawah langit ini, salah satunya bumi, aku yang menciptakan. Kalian hei manusia yang kecil itu bikin perjanjian dengan aku. Tidak boleh main-main dengan pernikahan. Tidak boleh main-main ketika jadi ayah. Tidak boleh main-main ketika jadi ibu. Tidak boleh main-main ketika jadi guru. Tidak boleh main-main. Kayak gitu. Ingat, daun jatuh aku tahu. Dan aku akan minta pertanggungjawabannya. Jadi, pengusaha yang tadi mengatakan karyawannya, supaya apa? Kalian tidak boleh main-main dengan pekerjaan di perusahaan ini. Allah juga kepada kita seperti itu.
Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un. Tidaklah Allah syariatkan saum kecuali itu serius. Benar serius. Tidaklah Allah menurunkan sebuah ayat Quran, sholat, kecuali itu serius. Kecuali itu serius. Syariah apapun yang aku turunkan, serius, 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 serius. Kita amalkan dan kita nikmati. Kita amalkan harus ada rasa. Nah, rasa itu akan muncul kapan? Ketika kita latih kecerdasan spiritual kita. Secerdas-cerdasnya. Supaya apa? Supaya semuanya itu akan antum jiwai, maknai, dan antum hayati. Sehingga antum yang ada adalah happy dan senantiasa happy dengan seluruh syariah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah ibadah saum. Endingnya nanti antum akan keluar dari saum ini. Apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun itu mahal ternyata. Khusus bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang dahsyat dan luar biasa. Sekian ya teman-teman semuanya, para guru, para akhwat, para ummahat yang bisa Anda sampaikan dimanapun para teteh-teteh, ibu-ibu, ummahat berada, dan juga ikhwan-ikhwan yang ada di sini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi dan nasihat khususnya bagi Anda secara pribadi ya, Anda secara pribadi dan pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan motivasi bagi antum semuanya, antumna dan bagi kita semuanya. Ana juga ya ketika mengkaji kajian ini terus terang jadi malu ya sama Allah ya. Jangan-jangan saum kita yang ana lewati 30 tahun ke belakang, jangan-jangan laki matalah wala ma'nalah. Jangan-jangan saum yang ana laksanakan nilainya tidak ada nilai, tidak ada makna. Kan jadi sedih ya. Berarti saum anak sama dengan saum anak-anak. Dan sekarang anak-anak kelas 5, kelas 4 SD. Faedahnya apa kalau kayak gitu? Nah, mudah-mudahan ya di kajian ini, sharing kita detik ini yang ini betul-betul menjadikan kita starting nuqtatul intilaq, titik perubahan dalam kehidupan kita untuk menghadapi saum ini dengan penuh kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan spiritual. Sehingga ketika ada syariah yang ada, kita betul-betul menanti dan merindukannya. Yuk kita sama-sama membaca Al-Fatihah, kemudian beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Ikhwan semuanya, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ada kata kalimat yang menembus arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke arasy Allah. Kita tatap hati kita, pikiran kita tatap kehilafan dan kealfaan kita selama ini, yang mungkin kita sadar tidak sadar bahwa ternyata selama ini kita hidup penuh dengan kealfaan, dosa, kemaksiatan, dan kezaliman. Dan kita tidak sadar bahwa semuanya akan dihisab, semuanya akan diminta pertanggungjawaban, semuanya akan dibalas. Satu dahulu saja, Allah Maha mengetahui, seandainya ada kezaliman lebih kecil daripada itu, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya, sekecil apapun. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Latus anunna yauma idin anin na'im. Kami akan minta pertanggungjawaban kepada kalian semuanya. Tidak ada yang kelewat sekecil apapun. Anin na'im. Kenapa kita punya nafas, punya kesehatan, punya waktu luang, tidak dipakai ketaatan dan takarub kepada Allah? Aku akan minta pertanggungjawaban. Ya Allah, detik ini kami ingin bermunajat kepadamu.
berdoa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau yang maha mendengarkan dan yang maha melihat ya Allah, memberikan cahaya dan cahaya kepada hati kami semua ini. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa ant. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan kau wafatkan kami ya Allah sebelum kau maafkan kekhilafan dan kealfaan kami ini kau hapuskan. Kami tidak mau mempertanggungjawabkan amal buruk kami. Kami tidak mau mempertanggungjawabkan amal jelek kami di yaumul qiyamah. La tada'lana dan illa ghufartah. La tada'lana mimma qawmina hadha dan illa ghufartah. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan kami dari tempat ini ya Allah. Dan satu dosa pun ya Allah. Kami bersama para guru, para perindu surgamu, ridhamu, rahmatmu ini ya Allah. Janganlah kau tinggalkan kami ya Allah dari tempat ini, sekecil apapun dosa kami ya Allah. Illa ghafartah, kecuali Engkau mengampuninya, memaafkannya, menghapuskannya ya Allah. Kami tidak mau kau wafatkan kami sementara kami masih bergelimang dengan dosa, sementara kami masih bergelimang dengan kemaksiatan, dengan dosa di zaman-zaman kami dulu ya Allah. Ketika kami SMP ya Allah, di usia itu kami sudah balik. Berapa tahunkah kita memproduksi kedosa dan dosa? Di zaman kami semuanya ya Allah, zaman SMA, zaman kuliah ya Allah, kezaliman, kemaksiatan, kekhilafan, kealfaan ya Allah. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam punya kekhilafan dan punya dosa. Teman-teman semuanya, kata Rasul, wa khairul khata'ina at-tawwabin, sebaik orang-orang yang berdosa, bersalah adalah at-tawwabun, kembali kepadanya, minta maaf kepadanya, taubah kepadanya, beristighfar kepadanya. Ya Allah, inilah kami ya Allah. Di awal mengawali bulan Ramadan yang suci ini, yang sangat agung ini ya Allah, kami ingin sekali ya Allah. Kami ingin sebagaimana anak kecil lagi ya Allah, sehingga kami bisa menikmati dan menjiwai hidangan yang Engkau siapkan di bulan Ramadan ini. Hapuskan dosa kami, hapuskan kekhilafan kami, hapuskan semuanya ya Allah, dosa-dosa kami sebagai istri kepada orang, kepada suaminya, dosa suami kepada istrinya, sebagai anak kepada orang tua, sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Detik ini ya Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad ya Allah. Kau sebagai saksi ya Allah. Detik ini, saat ini kami ingin berikrar ya Allah. Kami maafkan kepada orang-orang yang menzalimi kami, dan kami pun berikrar mohon kepadamu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di antara kami ya Allah, ada yang belum sempat membahagiakan orang tuanya, keburu meninggal. Di antara kami ya Allah, belum sempat membahagiakan orang tuanya, keburu Kau panggil di alam kubur dan alam barzakh. Di antara kami ya Allah, selama orang tuanya masih ada ya Allah,
hidup kami, akhlak kami, kelakuan kami, ya Allah, betul-betul jahiliyah. Betul-betul jahiliyah, ya Allah. Bikin orang tua marah. Bikin orang tua marah. Bikin orang tua marah sama kami, ya Allah. Detik ini, saat ini, orang tua kami sudah Kau wafatkan, ya Allah. Kami ingin membahas pengorbanan, perjuangan kebaikan orang tua kami, ya Allah. Dengan seuntai kata, kalimat dan doa dari kami sebagai anak-anaknya. Sahabat semuanya, yuk kita tatap wajah orang tua kita. Tatap yang ada atau yang sudah meninggal. Tataplah wajah-wajah mereka dengan mata hati kita semuanya. Sebutkan nama-nama mereka. Orang tua tatap, mertua tatap. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tataplah dengan mata hati kita, sebutkan namanya di hati kita. Rabbil firli waliwalidayya, sebutkan namanya. Waliwalidayya, 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 abi wa ummi, abi wa ummi. Para ummahat yang ada di sana. Waliwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waliwalidayya, waliwalidayya, abi wa ummi, abi wa ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' marsalahum. Tatap, ikhwan, tatap. Kapan lagi kita berdoa dengan penuh keseriusan dan kehusyuan dan keikhlasan? Siapa tahu kata kalimat sekarang inilah yang sampai, yang mustajab oleh Allah, karena Allah kabulkan. Rabbi firli waliwalidayya abi wa ummi, abi wa ummi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya, ikhwan semuanya, yang harus kita senantiasa doakan adalah sesepuh kita yang ada di sekolah ini, Pak Samsul, Bu Nani, dan kerabat-kerabat dan keluarga besarnya. Wabil khusus Pak Samsul yang hari ini masih sama Allah lagi disayang dan disayang dan disayang dan disayang, diuji dan diuji. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, ishfi mardana, ishfi mardana, ishfi mardana. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ishfi mardana, ya Allah. Engkau yang maha memberikan penyembuhan, Engkau yang memberikan penyakit, Engkau yang menyembuhkan. Sembuhkanlah ya Allah guru kami, orang tua kami, sahabat kami, Pak Samsul ya Allah, dari penyakitnya ya Allah. La shifa'a illa shifa'u, la shifa'a illa shifa'u, la shifa'a illa shifa'u, la shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama, shifa'an la yughadiru saqama, shifa'an la yughadiru saqama, shifa'an la yughadiru saqama ya Allah. Kepada keluarga besarnya, yuk kita doakan mudah-mudahan Allah menjadikan pengorbanan perjuangan bagi sang istrinya, bagi anak-anaknya, bagi paman bibinya, pengorbanan perjuangan membersamai Pak Samsul. Allah mencatatnya sebagai amal soleh, sebagai amal soleh, amal soleh dan amal soleh dan amal soleh. Allahumma kublaha ajran, ajran wafiran, ajran wafiran, ajran wafiran ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minna du'a wa minkal ijabah. Kami hanya bisa menjerit, kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa berdoa dan berdoa. Engkau yang mengambil ijabah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin.
walhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar. Astagfirullah baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah minal astagfirullah minal khotoya. Sekian materi yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi Ana dan menginspirasi antum semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.